Pernahkah kamu merasa hidup ini tidak adil? Kamu sudah berusaha keras, bekerja lebih lama, berkorban lebih banyak, tetapi hasilnya tetap tidak sebanding. Sementara itu, ada orang lain yang tampak melangkah lebih mudah. Kesempatan datang pada mereka. Keberuntungan seolah mengikuti mereka. Di titik itu, pikiran kita mulai bertanya, kenapa hidup tidak adil? Namun ada satu kenyataan yang jarang kita sadari. Hidup memang tidak pernah berjanji untuk adil. Dunia tidak bekerja berdasarkan siapa yang paling pantas. Dunia tidak selalu memberi sesuai dengan usaha, dan kehidupan tidak berjalan mengikuti harapan kita. Inilah kenyataan yang dipahami oleh para filsuf Stoik, seperti Epictetus, bahwa penderitaan terbesar manusia bukan berasal dari keadaan, tetapi dari harapan bahwa keadaan seharusnya berbeda. Kita menderita bukan hanya karena gagal, tetapi karena kita merasa kegagalan itu tidak seharusnya terjadi. Kita kecewa bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena kita merasa hidup seharusnya memperlakukan kita dengan lebih baik. Padahal, sejak awal, hidup tidak pernah membuat janji apapun. Tidak ada janji bahwa kerja keras pasti berhasil. Tidak ada janji bahwa orang baik selalu menang. Tidak ada janji bahwa usaha akan selalu dihargai. Ketika kita menerima kenyataan ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kita berhenti merasa dikhianati oleh kehidupan. Karena sebenarnya, hidup tidak pernah mengkhianati kita. Kitalah yang tanpa sadar menaruh harapan bahwa dunia harus berjalan sesuai dengan rasa keadilan versi kita, dan disitulah sumber luka yang sebenarnya. Stoik mengajarkan sebuah prinsip sederhana. Jangan menuntut dunia untuk adil, tetapi sayapkan dirimu untuk kuat. Karena jika kebahagiaanmu bergantung pada keadilan dunia, maka ketenanganmu akan selalu rapuh. Dunia berubah, keadaan tidak pasti, hasil sering di luar kendali. Namun ada satu hal yang selalu bisa kamu kendalikan. Cara kamu merespons. Saat hidup terasa tidak adil, kamu punya dua pilihan. Menjadi pahit atau menjadi kuat. Menyalahkan keadaan atau membangun ketahanan. Orang yang terus menunggu hidup menjadi adil akan hidup dalam kekecewaan. Tetapi orang yang menerima bahwa hidup memang tidak adil, justru menjadi lebih tenang. Karena mereka tidak lagi melawan kenyataan. Mereka berhenti berkata, ini tidak seharusnya terjadi, dan mulai berkata, ini memang terjadi. Sekarang apa yang bisa kulakukan? Di titik itu, energi tidak lagi habis untuk mengeluh. Energi digunakan untuk bertumbuh. Ketika kamu berhenti menuntut keadilan dari dunia, kamu mulai membangun keadilan dalam dirimu sendiri. Keadilan untuk tetap tenang saat keadaan kacau. Keadilan untuk tetap berusaha meski hasil belum terlihat. Keadilan untuk tetap menjadi pribadi yang kuat, bahkan ketika hidup terasa berat. Dan disitulah kekuatan mental mulai terbentuk. Menerima bahwa hidup tidak adil bukan berarti menyerah. Bukan berarti berhenti berjuang. Justru sebaliknya. Itu berarti kamu berhenti mengeluh dan mulai beradaptasi. Berhenti menyalahkan dan mulai memperkuat diri. Berhenti menunggu dunia berubah dan mulai mengubah cara berpikir. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari dunia yang adil. Ketenangan datang dari pikiran yang menerima kenyataan. Dunia mungkin tidak akan pernah menjadi tempat yang sepenuhnya adil. Namun kamu selalu punya pilihan untuk tetap stabil di dalamnya. Dan ketika kamu mampu menerima kenyataan tanpa perlawanan batin, hidup tidak lagi terasa sebagai musuh. Ia menjadi medan latihan. Latihan untuk sabar. Latihan untuk kuat. Latihan untuk menjadi pribadi yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Karena pada akhirnya, kedamaian bukan tentang dunia yang berjalan sesuai harapanmu. Kedamaian lahir ketika kamu belajar berjalan selaras dengan kenyataan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa hidupmu tertinggal? Kamu melihat orang lain sudah lebih dulu berhasil. Karier mereka melesat. Keuangan mereka stabil. Hidup mereka tampak lebih mapan, lebih bahagia, lebih terarah. Lalu tanpa sadar, sebuah kalimat muncul di dalam pikiran, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Di titik itulah ketenangan mulai hilang. Bukan karena hidupmu buruk, tetapi karena kamu mulai mengukurnya dengan kehidupan orang lain. Inilah salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan. Kita tidak lagi melihat perjalanan kita sendiri. Kita melihat pencapaian orang lain sebagai standar. Dan tanpa sadar, kita menilai diri kita dari garis start dan garis finish milik orang lain. Padahal setiap orang berjalan di jalur yang berbeda. Ada yang memulai lebih awal, ada yang mendapat kesempatan lebih cepat, ada yang lahir dengan kondisi yang lebih mendukung. Sementara yang lain harus memulai dari bawah. Belajar dari kegagalan, berjalan lebih lambat, tapi lebih kuat. Namun pikiran kita sering mengabaikan semua itu. Yang kita lihat hanya hasil akhirnya. Inilah yang diingatkan oleh filsuf Stoik seperti Seneca, bahwa penderitaan sering muncul bukan karena kita kekurangan,
tetapi karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan menciptakan ilusi kekurangan, padahal mungkin hidupmu sudah cukup. Mungkin kamu sedang berkembang, mungkin sedang berada di jalur yang tepat. Tetapi karena kamu melihat orang lain lebih jauh, kamu merasa tertinggal. Masalahnya bukan pada kehidupanmu, masalahnya ada pada arah pandanganmu. Ketika kamu terus melihat keluar, kamu kehilangan kemampuan untuk menghargai ke dalam. Media sosial memperparah hal ini. Kita melihat potongan terbaik dari hidup orang lain, pencapaian mereka, kebahagiaan mereka, keberhasilan mereka, tapi kita tidak melihat perjuangan mereka, kegagalan mereka, kecemasan mereka, rasa takut yang mereka sembunyikan. Kita membandingkan kehidupan penuh kita dengan cuplikan terbaik milik orang lain. Dan itu tidak akan pernah terasa adil. Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana namun kuat. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin, bukan dengan orang lain, karena satu-satunya perjalanan yang benar-benar menjadi tanggung jawabmu adalah perjalananmu sendiri. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda, kecepatan yang berbeda, tantangan yang berbeda. Hidup bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Ketika kamu berhenti membandingkan, sesuatu berubah. Kamu mulai melihat kemajuan kecil yang sebelumnya tidak kamu sadari. Kamu mulai menghargai proses. Kamu mulai merasa cukup, dan rasa cukup adalah awal dari ketenangan. Orang yang terus membandingkan hidupnya akan selalu merasa kurang, selalu merasa tertinggal, selalu merasa hidup tidak adil. Tetapi orang yang fokus pada pertumbuhan dirinya sendiri akan merasakan hal yang berbeda. Bukan iri, tetapi motivasi. Bukan tekanan, tetapi arah. Bukan kecemasan, tetapi kejelasan. Karena mereka tidak lagi bertanya, kenapa dia lebih cepat dariku? Mereka mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan agar aku menjadi lebih baik hari ini? Disitulah kekuatan mental mulai terbentuk. Kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain, kamu hanya perlu menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Perjalananmu mungkin lebih lambat, mungkin lebih berat, mungkin lebih panjang. Tetapi itu tidak berarti kamu tertinggal. Itu hanya berarti jalanmu memang berbeda. Dan ketika kamu berhenti mengukur hidup dari standar orang lain, kamu akan menyadari sesuatu yang penting. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang bertumbuh. Karina, ketenangan tidak datang saat kamu lebih sukses dari orang lain. Ketenangan datang ketika kamu berdamai dengan perjalananmu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebagian besar kegelisahan dalam hidup sebenarnya datang dari satu sumber yang sama. Kita menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita ingin orang lain mengerti kita. Kita ingin hasil sesuai dengan usaha. Kita ingin keadaan berjalan seperti rencana. Kita ingin hidup terasa pasti, aman, dan sesuai harapan. Namun kenyataannya, hidup tidak bekerja seperti itu. Orang lain punya pikiran mereka sendiri. Hasil sering dipengaruhi banyak hal di luar kendali kita. Rencana bisa berubah. Keadaan bisa berbalik tanpa peringatan. Dan ketika semua itu tidak berjalan sesuai keinginan, kita merasa kecewa, cemas, marah, frustrasi. Seolah hidup sedang melawan kita. Padahal masalahnya bukan pada kehidupan. Masalahnya adalah kita menaruh harapan pada sesuatu yang sejak awal tidak pernah berada dalam kendali kita. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan satu prinsip sederhana namun sangat kuat. Dalam hidup, ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, sikap kita, pilihan kita, usaha kita, cara kita merespons. Namun kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan hasil akhir. Kita tidak bisa mengendalikan keberuntungan, keadaan, atau masa depan. Masalahnya, kita sering membalik fokus itu. Kita terlalu sibuk mengkhawatirkan hasil, terlalu memikirkan penilaian orang, terlalu berusaha memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Dan semakin kita mencoba mengendalikan hal-hal di luar kendali, semakin besar kecemasan yang kita rasakan. Karena kenyataannya, kita sedang berusaha menggenggam sesuatu yang tidak bisa digenggam. Bayangkan jika ketenanganmu bergantung pada pendapat orang lain, maka setiap kritik akan melukai, setiap penolakan akan mengguncang, setiap ketidaksetujuan akan terasa seperti ancaman. Atau jika kebahagiaanmu bergantung pada hasil, maka setiap kegagalan akan terasa seperti kehancuran. Setiap rencana yang berubah akan terasa seperti kehilangan arah. Inilah sumber kelelahan mental yang paling sering terjadi. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita mencoba memikul sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Stoik mengajarkan cara berpikir yang berbeda. Alihkan fokus sepenuhnya pada apa yang bisa kamu kendalikan. Bukan pada hasil, tetapi pada usaha. Bukan pada penilaian orang, tetapi pada integritas diri. Bukan pada masa depan, tetapi pada tindakan hari ini. Ketika kamu melakukan yang terbaik dalam batas kendalimu, hasil bukan lagi sumber kecemasan. Jika berhasil, kamu bersyukur.
Jika gagal, kamu belajar. Tidak ada lagi perasaan bahwa hidup tidak adil. Karena kamu tidak lagi menuntut dunia untuk memberikan sesuatu. Kamu hanya memastikan bahwa dirimu sudah memberikan yang terbaik. Orang yang terus menginginkan kepastian akan selalu hidup dalam kecemasan. Tetapi orang yang menerima ketidakpastian akan menemukan ketenangan karena mereka tidak lagi berusaha mengendalikan dunia. Mereka hanya mengendalikan diri mereka sendiri. Dan disitulah kekuatan mental terbentuk. Ketika rencana berubah, mereka menyesuaikan. Ketika ditolak, mereka tetap stabil. Ketika hasil tidak sesuai harapan, mereka tidak hancur. Bukan karena hidup mereka mudah, tetapi karena fokus mereka benar. Mereka tidak bertanya, bagaimana caranya agar semuanya berjalan sesuai keinginanku. Mereka bertanya, bagaimana aku bisa tetap tenang, apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari dunia yang bisa kita kendalikan. Ketenangan datang dari pikiran yang tahu batas kendalinya. Hidup akan selalu penuh ketidakpastian. Orang lain akan tetap memiliki pendapat mereka. Keadaan akan tetap berubah. Namun selama kamu menjaga pikiran, sikap, dan tindakanmu, kamu tidak akan mudah goyah. Karena kamu tidak lagi menggantungkan ketenangan pada dunia. Kamu menumbuhkannya dari dalam dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa diperlakukan tidak adil. Kamu sudah berusaha jujur, tetapi justru disalahpahami. Kamu sudah bekerja keras, tetapi kesempatan diberikan kepada orang lain. Kamu berbuat baik, tetapi yang datang justru kekecewaan. Di titik itu hati mulai bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa hidup terasa tidak adil? Namanada, satu kenyataan yang sulit diterima, tetapi penting untuk dipahami. Ketidakadilan bukanlah penyimpangan dari kehidupan. Ketidakadilan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Sejak awal, hidup tidak pernah menjanjikan keseimbangan yang sempurna. Tidak ada jaminan bahwa orang baik selalu mendapatkan hasil baik. Tidak ada kepastian bahwa usaha akan selalu dihargai. Dan tidak ada sistem yang memastikan setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Dunia bergerak berdasarkan banyak hal. Keadaan, waktu, kesempatan, bahkan kebetulan. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius memahami kenyataan ini dengan sangat dalam. Ia menulis bahwa kita tidak seharusnya terkejut oleh apa yang memang menjadi sifat alami kehidupan. Namun masalahnya bukan pada ketidakadilan itu sendiri. Masalahnya adalah kita menganggap bahwa hidup seharusnya selalu adil. Kita memiliki gambaran di dalam pikiran, jika aku berusaha, aku pasti berhasil. Jika aku baik, aku pasti diperlakukan baik. Jika aku melakukan yang benar, hasilnya pasti sesuai harapan. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan gambaran itu, kita merasa dunia telah mengecewakan kita. Padahal dunia hanya berjalan sebagaimana adanya. Semakin kita menolak kenyataan ini, semakin besar penderitaan yang kita rasakan. Kita menjadi pahit, mudah marah, menyimpan rasa tidak terima, dan tanpa sadar, kita menghabiskan energi untuk melawan sesuatu yang memang tidak bisa diubah. Stoik mengajarkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih bertanya, kenapa hidup tidak adil? Mereka bertanya, bagaimana aku tetap tenang di dalam ketidakadilan ini? Karena kenyataannya, ketidakadilan tidak selalu bisa dihindari. Tetapi cara kita meresponsnya selalu bisa dipilih. Ada orang yang hancur karena diperlakukan tidak adil. Namun ada juga yang justru menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih matang. Perbedaannya bukan pada apa yang mereka alami. Perbedaannya ada pada cara mereka memaknai pengalaman itu. Ketika kamu menerima bahwa ketidakadilan adalah bagian dari kehidupan, sesuatu berubah di dalam dirimu. Kamu berhenti merasa dunia menargetkanmu. Kamu berhenti menganggap setiap kesulitan sebagai serangan pribadi. Kamu mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Bukan hukuman, bukan nasib buruk, tetapi kenyataan yang memang ada dalam kehidupan semua orang. Orang yang tampak berhasil juga pernah mengalami penolakan. Orang yang terlihat kuat juga pernah diperlakukan tidak adil. Perjuangan hanya terlihat berbeda dari luar. Ketika kamu menerima kenyataan ini, kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mengeluh. Energi itu kamu gunakan untuk beradaptasi, untuk belajar, untuk memperkuat diri, untuk tetap melangkah meski keadaan tidak ideal. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang mendapatkan perlakuan yang adil. Hidup adalah tentang tetap bertumbuh. Bahkan ketika keadaan terasa tidak adil, kekuatan mental tidak dibentuk saat semuanya berjalan sesuai harapan. Kekuatan mental dibentuk saat kamu tetap stabil di tengah ketidakseimbangan. Saat kamu tidak membiarkan kekecewaan mengubah karaktermu. Saat kamu tidak membiarkan ketidakadilan membuatmu pahit. Saat kamu tetap memilih untuk tenang, berpikir jernih, dan melangkah maju. Itulah kekuatan yang sebenarnya.
Karena dunia mungkin tidak akan pernah menjadi tempat yang sepenuhnya adil. Tetapi kamu selalu punya kendali untuk tetap menjadi pribadi yang kuat di dalamnya. Dan ketika kamu berhenti menuntut hidup untuk selalu adil, kamu akan merasakan sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada dua cara manusia memandang kesulitan dalam hidup. Cara pertama adalah pola pikir korban. Cara kedua adalah pola pikir tanggung jawab. Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya menentukan arah hidup seseorang. Pola pikir korban selalu dimulai dengan satu keyakinan. Hidup memperlakukanku tidak adil. Dalam pola pikir ini, kegagalan selalu karena keadaan, kesempatan yang hilang selalu karena orang lain, kemajuan yang terhambat selalu karena situasi yang tidak mendukung. Dan mungkin dalam banyak hal, itu memang benar. Tidak semua orang memulai dari titik yang sama. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang setara. Tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Namun masalah dari pola pikir korban bukan pada kenyataannya. Masalahnya adalah pada posisi yang diambil. Ketika seseorang melihat dirinya sebagai korban, ia menyerahkan kendali hidupnya kepada dunia. Jika keadaan baik, ia merasa beruntung. Jika keadaan buruk, ia merasa tidak berdaya. Hidupnya ditentukan oleh apa yang terjadi di luar dirinya. Disinilah letak bahayanya. Karena selama kamu merasa dunia yang menentukan segalanya, kamu tidak akan pernah merasa memiliki kekuatan untuk berubah. Sebaliknya, pola pikir tanggung jawab melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia tidak selalu menyangkal bahwa keadaan bisa sulit. Ia tidak menutup mata bahwa ketidakadilan memang ada. Tetapi ia bertanya satu hal yang berbeda. Apa yang bisa kulakukan dari situasi ini? Filsuf Stoik seperti Epictetus pernah mengatakan bahwa yang mengganggu manusia bukanlah peristiwa yang terjadi, tetapi cara ia menilai peristiwa tersebut. Dua orang bisa mengalami kegagalan yang sama. Yang satu menyalahkan keadaan dan berhenti. Yang lain menerima kenyataan dan mulai menyesuaikan langkahnya. Perbedaannya bukan pada kejadian, perbedaannya pada sikap. Pola pikir tanggung jawab tidak membuat hidup menjadi mudah, tetapi ia membuat seseorang menjadi kuat. Karena fokusnya bukan pada apa yang hilang, melainkan pada apa yang masih bisa dilakukan. Bukan pada siapa yang harus disalahkan, melainkan pada langkah apa yang bisa diambil. Orang dengan pola pikir korban sering berkata, "Aku tidak bisa, karena keadaannya tidak mendukung." Orang dengan pola pikir tanggung jawab berkata, "Keadaannya memang sulit, tapi aku tetap harus bergerak." Perubahan besar dalam hidup sering dimulai dari pergeseran kecil dalam cara berpikir. Dari menyalahkan menjadi menerima, dari menjadi bertindak, dari menunggu keadaan berubah menjadi memperkuat diri. Tanggung jawab di sini bukan berarti menyalahkan diri sendiri atas semua hal, bukan berarti memikul beban yang tidak seharusnya. Tanggung jawab berarti menyadari bahwa respons kita selalu berada dalam kendali. Kita tidak bisa mengontrol masa lalu, kita tidak bisa mengontrol perlakuan orang lain, kita tidak bisa mengontrol semua keadaan, tetapi kita selalu bisa mengontrol sikap kita hari ini. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Selama kamu mengambil tanggung jawab atas arah hidupmu, kamu tidak akan merasa sepenuhnya terjebak. Karena selalu ada ruang untuk bergerak, selalu ada pilihan untuk belajar, selalu ada langkah kecil yang bisa diambil. Pola pikir korban membuat seseorang menunggu dunia berubah. Pola pikir tanggung jawab membuat seseorang berubah meski dunia tetap sama. Dan ketika kamu memilih tanggung jawab, sesuatu yang perlahan muncul dalam dirimu. Bukan kemudahan, bukan keberuntungan instan, tetapi rasa kendali. Perasaan bahwa hidupmu meskipun tidak sempurna, tetap berada di tanganmu. Dan rasa kendali itu membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kenyamanan. Ia membawa ketenangan. Karena pada akhirnya, kekuatan mental bukan tentang memiliki hidup yang mudah. Kekuatan mental adalah tentang tidak menyerahkan kendali hidupmu kepada keadaan. Dunia mungkin tidak selalu berpihak padamu, tetapi kamu selalu bisa berpihak pada dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Seringkali kita merasa dunia memihak orang tertentu. Kita melihat seseorang yang tampaknya selalu beruntung. Kesempatan datang kepadanya. Usahanya terlihat mudah membuahkan hasil. Jalannya terasa lebih lancar. Sementara itu, kita merasa harus berjuang lebih keras, menghadapi lebih banyak hambatan, mengulang lebih banyak kegagalan. Di titik itu, muncul perasaan yang dayam-dayam melelahkan. Sepertinya hidup tidak berpihak padaku. Namun ada satu kenyataan yang jarang kita sadari. Dunia sebenarnya tidak memihak siapapun. Kehidupan tidak memilih siapa yang akan dimudahkan dan siapa yang akan dipersulit. Ia tidak bekerja berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Ia tidak memberikan perlakuan khusus. Hidup berjalan berdasarkan sebab, keadaan,
waktu, dan peluang yang terus berubah, filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius memahami bahwa kehidupan bersifat netral, bukan baik, bukan buruk. Yang membuatnya terasa berat atau ringan adalah cara kita menafsirkannya. Masalahnya, kita sering melihat hidup orang lain hanya dari permukaannya. Kita melihat keberhasilan mereka, kita melihat pencapaian mereka, kita melihat hasil akhirnya. Namun kita tidak melihat kegagalan yang pernah mereka alami, tidak melihat tekanan yang mereka hadapi, tidak melihat rasa takut, keraguan dan perjuangan yang mereka simpan. Setiap orang membawa beban yang tidak terlihat. Orang yang tampak sukses mungkin sedang menghadapi tekanan besar. Orang yang terlihat tenang mungkin sedang berjuang dalam diam. Orang yang terlihat beruntung mungkin pernah melewati masa yang sangat sulit. Kita sering membandingkan perjuangan penuh kita dengan hasil akhir orang lain. Dan dari perbandingan, itulah muncul ilusi bahwa dunia berpihak kepada mereka, tetapi tidak kepada kita. Padahal kenyataannya, kehidupan bergerak naik dan turun untuk semua orang. Ada masa mudah, ada masa sulit, ada masa berkembang, ada masa terhenti. Tidak ada kehidupan yang selalu lancar, dan tidak ada kehidupan yang selalu buruk. Ketika kamu memahami bahwa dunia tidak memihak siapapun, sesuatu berubah dalam dirimu. Kamu berhenti merasa menjadi korban. Kamu berhenti menganggap kesulitan sebagai ketidakadilan yang ditujukan khusus kepadamu. Kamu mulai melihat hidup sebagai proses yang alami. Kadang keadaan mendukung, kadang keadaan menantang. Dan keduanya adalah bagian dari perjalanan. Orang yang percaya dunia tidak berpihak akan selalu merasa dirugikan. Tetapi orang yang memahami bahwa dunia bersifat netral akan menjadi lebih stabil. Karena mereka tidak lagi berharap kehidupan selalu mudah. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Mereka tidak bertanya, kenapa hidupku lebih sulit? Mereka bertanya, bagaimana aku bisa tetap kuat dalam kondisi apapun? Disitulah kekuatan mental terbentuk. Bukan ketika hidup terasa ringan, tetapi ketika kamu tidak lagi bergantung pada keadaan untuk merasa tenang. Ketika keberhasilan datang, kamu tidak menjadi sombong. Ketika kesulitan datang, kamu tidak merasa hancur. Karena kamu memahami satu hal penting, hidup tidak sedang melawanmu. Ia juga tidak sedang membantumu. Ia hanya berjalan. Dan tugasmu bukan menunggu dunia berpihak. Tugasmu adalah memperkuat diri agar tetap stabil apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari hidup yang selalu mudah. Ketenangan datang dari pikiran yang tidak lagi merasa dunia harus memihak. Saat kamu berhenti menunggu keberuntungan khusus, kamu mulai membangun kekuatan yang tidak bergantung pada keadaan. Dan disitulah kebebasan mental dimulai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tidak ada seorang pun yang menginginkan penderitaan. Kita ingin hidup berjalan lancar, tanpa hambatan, tanpa kegagalan, tanpa kehilangan. Namun kenyataannya, hidup tidak pernah menawarkan jalan yang sepenuhnya nyaman. Kegagalan datang, panic terjadi, rencana berubah. Hal-hal yang tidak kita inginkan tetap terjadi. Dan setiap kali itu terjadi, kita sering berpikir, kenapa hidup harus sesulit ini? Namun filsafat Stoik melihat penderitaan dari sudut pandang yang berbeda. Bagi mereka, kesulitan bukanlah hukuman, kesulitan adalah latihan. Filsuf Stoik seperti Seneca pernah mengatakan bahwa kehidupan yang nyaman terus-menerus justru membuat jiwa menjadi lemah. Tanpa tantangan, kita tidak belajar sabar. Tanpa kegagalan, kita tidak belajar bangkit. Tanpa tekanan, kita tidak belajar mengendalikan diri. Bayangkan jika semua yang kamu inginkan selalu terjadi. Jika tidak pernah ada penolakan, jika tidak pernah ada kesulitan. Mungkin hidup terasa mudah, tetapi mentalmu tidak akan pernah kuat. Ketahanan tidak dibangun saat keadaan nyaman. Ketahanan dibangun saat kamu harus bertahan di tengah tekanan. Setiap kegagalan melatihmu untuk tidak mudah menyerah. Setiap penolakan melatihmu untuk tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Setiap kesulitan melatihmu untuk berpikir lebih tenang di situasi yang tidak ideal. Masalahnya bukan pada penderitaan itu sendiri. Masalahnya adalah cara kita memandangnya. Jika kamu melihat kesulitan sebagai tanda bahwa hidup tidak adil, kamu akan merasa lelah dan marah. Tetapi jika kamu melihatnya sebagai latihan, sesuatu berubah dalam cara kamu menghadapinya. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kamu mulai bertanya, apa yang sedang dilatih dalam diriku? Mungkin kesabaran, mungkin keberanian, mungkin ketahanan, mungkin kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Setiap tantangan membawa kesempatan untuk memperkuat sesuatu di dalam dirimu. Orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan akan mudah runtuh saat masalah besar, tetapi orang yang terbiasa menghadapi tekanan akan tetap stabil. Bahkan dalam keadaan sulit, seperti otot yang menjadi kuat karena beban, mental juga menjadi kuat karena tekanan. Tentu saja,
Ini tidak berarti kita harus mencari penderitaan. Tetapi, ketika penderitaan datang, kita bisa memilih bagaimana memaknainya. Apakah ini sesuatu yang melemahkanku, atau sesuatu yang sedang membentukku? Perubahan cara pandang ini sangat penting, karena hidup tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari masalah. Tantangan akan selalu ada dalam berbagai bentuk. Namun ketika kamu melihatnya sebagai bagian dari latihan mental, kamu tidak lagi takut menghadapinya. Kamu menjadi lebih siap, lebih tenang, lebih stabil. Setiap kesulitan yang berhasil kamu lewati akan meninggalkan satu hal berharga, kepercayaan diri. Bukan kepercayaan bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi kepercayaan bahwa kamu mampu menghadapi apapun yang datang. Dan kepercayaan seperti itu jauh lebih kuat daripada harapan akan kehidupan yang nyaman. Pada akhirnya, penderitaan memang tidak menyenangkan, tetapi seringkali, di balik kesulitan itulah, mental yang tangguh terbentuk. Bukan karena hidup menjadi lebih ringan, tetapi karena dirimu menjadi lebih kuat. Dan ketika kamu mulai melihat setiap tantangan sebagai bagian dari latihan, hidup tidak lagi terasa seperti beban. Ia menjadi proses pembentukan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak kekecewaan dalam hidup sebenarnya tidak berasal dari kenyataan. Ia berasal dari ekspektasi. Kita berharap usaha kita selalu membuahkan hasil. Kita berharap orang lain memperlakukan kita dengan baik. Kita berharap rencana berjalan sesuai keinginan. Kita berharap hidup bergerak seperti yang kita bayangkan. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu, kita merasa kecewa, merasa gagal, merasa hidup tidak adil. Padahal seringkali, yang menyakitkan bukanlah peristiwanya. Yang menyakitkan adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan muncul ketika kita menginginkan sesuatu terjadi di luar cara dunia bekerja. Kita mengharapkan kepastian di dunia yang penuh ketidakpastian. Kita mengharapkan hasil di dunia yang hanya bisa kita pengaruhi, bukan kita tentukan. Kita mengharapkan kontrol penuh di kehidupan yang selalu berubah. Ekspektasi yang tidak realistis menciptakan beban emosional yang tidak perlu. Kita bekerja dengan baik, tetapi tetap kecewa karena hasilnya tidak sempurna. Kita sudah berusaha, tetapi merasa gagal karena tidak sesuai rencana. Kita memberi dengan tulus, tetapi terluka karena tidak mendapat balasan. Masalahnya bukan pada usaha kita. Masalahnya adalah kita diam-diam menuntut hasil tertentu. Stoik mengajarkan cara berpikir yang berbeda. Fokus pada usaha, lepaskan keterikatan pada hasil. Bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan pada keberhasilan. Berbuat baik, tetapi tidak menuntut balasan, merencanakan masa depan, tetapi tetap siap menerima perubahan. Ini bukan berarti menjadi pasrah tanpa arah. Ini berarti menjalani hidup dengan harapan yang lebih realistis. Karena kenyataannya, hidup tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Orang lain tidak selalu bertindak sesuai keinginan kita. Keadaan bisa berubah kapan saja. Ketika ekspektasi terlalu tinggi atau terlalu kaku, setiap perubahan akan terasa seperti kegagalan. Tetapi ketika ekspektasi lebih fleksibel, sesuatu berubah. Kamu tetap berusaha maksimal, tetapi kamu tidak hancur jika hasilnya berbeda. Kamu tetap berharap yang terbaik, tetapi kamu siap menerima kenyataan. Orang yang menggantungkan kebahagiaan pada hasil akan selalu cemas sebelum hasil itu datang. Tetapi orang yang fokus pada proses akan menemukan ketenangan di setiap langkah. Mereka tidak lagi bertanya, apakah ini akan berhasil? Mereka bertanya, apakah aku sudah melakukan yang terbaik hari ini? Dan disitulah rasa cukup mulai tumbuh. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis bukan berarti menurunkan standar hidup. Bukan berarti berhenti bermimpi. Ini berarti memahami batas antara harapan dan kenyataan. Antara usaha yang bisa dilakukan dan hasil yang tidak bisa dipastikan. Ketika kamu berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai rencana, kamu akan merasa lebih ringan. Tidak ada lagi tekanan untuk semuanya harus settle. Tidak ada lagi kekecewaan berlebihan saat keadaan berubah. Karena kamu memahami satu hal penting. Ketenangan tidak datang dari hidup yang selalu berjalan sesuai harapan. Ketenangan datang ketika kamu bisa menerima apapun hasilnya. Dunia akan terus berubah. Rencana akan kadang berhasil, kadang tidak. Harapan akan kadang terpenuhi, kadang tertunda. Namun selama kamu tetap fokus pada usaha dan menjaga pikiran tetap stabil, kamu tidak akan mudah goyah. Karena kamu tidak lagi hidup dalam bayangan ekspektasi. Kamu hidup dalam kesadaran akan kenyataan. Dan disitulah kebebasan mental dimulai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Seringkali, penderitaan kita tidak hanya berasal dari apa yang terjadi dalam hidup, tetapi dari pertanyaan yang kita ajukan kepada diri sendiri. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, pikiran kita langsung bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa hidupku selalu sulit? Kenapa orang lain lebih beruntung?
Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar wajar, namun tanpa kita sadari, pertanyaan seperti itu mengarahkan pikiran kita pada satu posisi korban. Semakin sering kita bertanya kenapa aku, semakin kuat perasaan bahwa hidup sedang melawan kita. Dan ketika pikiran terus mencari alasan untuk merasa dirugikan, ia akan menemukannya. Kita mulai melihat hidup sebagai sesuatu yang tidak adil. Setiap masalah terasa seperti beban tambahan. Setiap kegagalan terasa seperti bukti bahwa kita tidak beruntung. Padahal seringkali yang perlu diubah bukanlah keadaannya, tetapi pertanyaannya. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana memaknainya. Dan cara kita memaknai hidup dimulai dari pertanyaan yang kita ajukan. Alih-alih bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Cobalah bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Apa yang bisa kulakukan sekarang? Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat dari pengalaman ini? Perubahan pertanyaan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Pertanyaan pertama membuat kita fokus pada masalah. Pertanyaan kedua membuat kita fokus pada solusi. Pertanyaan pertama membuat kita merasa tidak berdaya. Pertanyaan kedua mengembalikan rasa kendali. Hidup tidak selalu memberikan jawaban yang kita inginkan, tetapi hidup selalu memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Masalahnya, kesempatan itu hanya terlihat ketika kita mengajukan pertanyaan yang tepat. Orang yang terus bertanya kenapa aku, akan terjebak dalam penyesalan. Mereka melihat ke masa lalu dan berharap sesuatu berbeda. Tetapi orang yang bertanya apa yang bisa kulakukan sekarang, akan bergerak maju. Mereka tidak menolak kenyataan. Mereka menggunakannya. Setiap kegagalan menjadi pelajaran. Setiap kesulitan menjadi latihan. Setiap penolakan menjadi arah baru. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena cara berpikir mereka lebih kuat. Mengubah pertanyaan hidup juga mengubah emosi yang kita rasakan. Ketika kamu bertanya, kenapa hidupku sulit? Yang muncul adalah frustrasi. Tetapi ketika kamu bertanya, bagaimana aku bisa menghadapi ini dengan lebih baik? Yang muncul adalah ketenangan dan fokus. Pikiran tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan. Pikiran mulai mencari jalan keluar. Dan disitulah kekuatan mental terbentuk. Hidup mungkin tidak selalu berjalan sesuai rencana. Masalah akan tetap datang. Keadaan tidak selalu bisa kita ubah. Tetapi selama kamu mengajukan pertanyaan yang tepat, kamu tidak akan merasa terjebak. Karena kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai korban keadaan. Kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang sedang bertumbuh di dalamnya. Pada akhirnya, kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh bagaimana kita menafsirkan setiap peristiwa. Dan cara kita menafsirkan hidup dimulai dari satu hal sederhana. Pertanyaan di dalam pikiran kita. Jika kamu ingin hidup yang lebih tenang, mulailah dengan pertanyaan yang memberi kekuatan, bukan yang melemahkan. Karena satu pertanyaan yang tepat bisa mengubah arah pikiran. Dan ketika arah pikiran berubah, cara kita menjalani hidup pun ikut berubah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan akan datang ketika hidup akhirnya terasa adil. Ketika usaha mulai dihargai, ketika keadaan menjadi lebih mudah, ketika masalah berkurang, ketika semua berjalan sesuai harapan, kita menunggu hidup membaik, baru merasa tenang. Namun ada satu kenyataan yang sering terlambat disadari. Jika ketenanganmu bergantung pada keadaan, maka ketenangan itu akan selalu rapuh. Karena hidup tidak pernah benar-benar stabil. Masalah akan selalu datang dalam bentuk yang berbeda. Keadaan akan terus berubah. Rencana akan kadang berhasil, kadang gagal. Jika kamu menunggu dunia menjadi sempurna untuk merasa damai, maka kamu akan menunggu tanpa akhir. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius memahami bahwa kedamaian sejati tidak berasal dari luar. Ia berasal dari kemampuan menjaga pikiran tetap stabil. Apapun yang terjadi, dunia mungkin tidak adil, orang lain mungkin tidak selalu mengerti, usaha mungkin tidak selalu langsung membuahkan hasil. Tetapi di tengah semua itu, kamu masih memiliki satu ruang yang bisa kamu jaga, pikiranmu. Orang yang menggantungkan ketenangan pada keadaan akan mudah goyah. Ketika dipuji, ia merasa bahagia. Ketika dikritik, ia langsung terluka. Ketika berhasil, ia percaya diri. Ketika gagal, ia merasa hancur. Emosinya naik dan turun mengikuti apa yang terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melatih stabilitas pikiran memiliki cara yang berbeda. Mereka tidak menolak kenyataan. Mereka tidak berharap hidup selalu mudah. Mereka menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Ketika sesuatu berjalan baik, mereka bersyukur tanpa berlebihan. Ketika berjalan buruk, mereka tetap tenang tanpa merasa runtuh. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka tidak menggantungkan keseimbangan batin pada keadaan. Stabilitas pikiran dibangun dari beberapa hal sederhana. Menerima
bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Fokus pada usaha, bukan hasil. Tidak membiarkan pendapat orang lain menentukan nilai diri. Tidak bereaksi berlebihan terhadap setiap perubahan. Ini bukan proses yang instan. Ini adalah latihan yang dilakukan setiap hari. Setiap kali rencana berubah, kamu belajar menyesuaikan. Setiap kali gagal, kamu belajar tetap tenang. Setiap kali menghadapi tekanan, kamu belajar tidak panik. Perlahan, sesuatu berubah di dalam dirimu. Masalah mungkin masih datang. Tantangan mungkin tetap ada, tetapi reaksimu tidak lagi sama. Kamu tidak mudah cemas, tidak mudah marah, tidak mudah kehilangan arah. Karena kamu menyadari satu hal penting. Ketenangan bukan tentang hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap stabil di tengah masalah. Dunia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya adil. Tetapi selama pikiranmu terlatih untuk menerima, menyesuaikan, dan tetap fokus, kamu tidak akan mudah terguncang. Don Disicelak. Kebebasan mental sebenarnya bukan ketika hidup menjadi sempurna, tetapi ketika kamu tidak lagi membutuhkan kesempurnaan untuk merasa damai. Karena pada akhirnya, hidup akan terus berubah. Tetapi pikiran yang terarah akan selalu menemukan keseimbangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,